Ya, kira-kira ada yang bisa ngasih pendapat, apa saja yang terlibat dalam motion graphics ini? Ya, gimana? Ada yang mau ya, gimana? Itu yang main kamera sama 3D object sih kayaknya, Pak. Oke, kamera, yang main kamera, terus apa lagi? 3D object sama yang di tengahnya itu apa yang garis-garis itu. Nah, itu gimana tuh? Saya belum tahu itu. Ini kan, garis-garis ini kan? Iya, Ada lagi yang bisa mencoba menerjemahkan? Sudah? Nggak ada. Ya sudah. Sekarang saya share After Effects. Udah kelihatan ya? sudah, Pak. Oke, jadi project tadi itu sebenarnya terdiri dari beberapa elemen. Elemennya itu saya buka apa enaknya ya? Oh, saya bikin saya logiknya pakai Illustrator aja deh. Loh. Oke, saya coba menjelaskan logiknya seperti apa. Nanti kalian bisa melakukan tugasnya sesuai dengan preference. Oke, gambar yang terlibat di situ itu saya lupa, itu pekerjaan tahun 2014 tentang partai. Partainya lupa saya jumlahnya berapa, tapi kayaknya lebih dari 20 deh. Nah, kalian nanti bikin
sesuatu yang melibatkan sekitar 20 gambar juga. Gambarnya gambar apapun, tapi metode pekerjaannya tuh seperti ini. Di tengah di tengah jadi gini, ini ada gambar, ini gambar, ini gambar, gambar, gambar. Ini setiap gambar tuh ada jari-jarinya ke tengah, gitu. Ini in 3D ya, jadi bukan 2D tapi 3D. Jadi ada yang ke dalam sana jauh, juga gitu, ada yang ke dalam sana jauh, ada yang ke depan sini, gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus dari sini ada garis lagi, ini jadi pole lagi, ada kutub lagi. Ini sama kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misalkan gini. Taruhlah gini 20 lah. Contohnya aja. Jadi metodenya gini. Elemen yang pertama adalah elemen gambar. Gambar ditempatkan pada ujung jari-jari. Kemudian jari-jarinya ada 2 kutub, sehingga ketika ini udah habis diolah, kamera ini kan gini, kamera itu kan kamera kan gini ya. Nah, setelah ini habis diolah, nanti kameranya pindah ke sini. Ini yang diolah. Jadi metodenya ini pertama muter-muter dulu kameranya dengan senter di sini. Setelah ini semua gambar udah ditonton, center point kamera dan kamera akan pindah ke sini. Dan ini akan muter-muter lagi. Kira-kira gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ada yang bisa ngasih pendapat nggak bagaimana membuat kutub-kutub ini, jari-jari ini? Ada yang bisa menjawab? Gimana? Pakai shape layer gak sih Pak? Terus di 3D-in. Ya, benar. Shape layer-nya di 3D-in. Metodenya bebas. Ya jelas shape layer. Nah, sekarang biar lebih aktual, kita lihat ke sini ya. Jadi yang pertama kali kita bikin adalah membuat shape layer. Yah, salah mulu. Membuat shape layer. Shape layer-nya bebas, kayak gini. Terus kita kasih stroke. Stroke-nya jangan tebel-tebel. Lalu ini kita jadiin 3D layer. Setelah kita jadiin 3D layer, ini kita duplicate.
Terus ini di-rotate supaya ini jadi 3D juga, 90. Oke. Kita udah punya pool yang pertama. Terus ini kalau ini kurang pas. Ya, kira-kira gitu ya. Nah, pool ini akan ada 2 ke sana. Jadi mungkin pilihannya banyak, bisa ini kita pre-compose, Ctrl Shift C. Seperti biasa di 3D-in, di collapse. Biar jadi objek satu gini. Terus ini duplicate. Di ujung jauh sana. Nanti kalian hubungkan pool ini ke sini. Oke, menghubungkan ini gampang ya. Sekarang saya mau fokus ke ngajarin yang ini. Image itu dipasangnya di ujung-ujung sini. Supaya gampang, karena kita berurusan dengan revisi misalkan ya, supaya kita nggak bolak-balik, maka yang harus kita lakukan adalah jangan menempel image langsung ke sini. Kita bikin placeholder dulu, kita bikin pre-compose. Jadi kalau kalian biasa menggunakan image-image dari internet gitu, template-template, internet itu seringkali kalau bikin template tidak langsung di composition-nya kalau pakai After Effects. Jadi masukin ke sini dulu, baru ke oh salah nih. Masukin ke sini dulu. Srut. Misalkan begini. Ini kita kasih nama image 01. Terus kita balik lagi ke sini. Si image 01 itu masukin ke sini. Kita pasin ke setiap ujung. Kalau mau gampang kita pakai 4 view. Jadi taruh sini misalkan ya. Ini scale-nya kita pasin. Kita lihat kita pasin di situ. Oke. Setelah itu image yang lain juga dipasang di sini, dipasang ini sebelah sini. Size-nya dibikin proporsi ya. Jadi kalau misalkan jari-jarinya saya segini, berarti ya image-nya jangan gede-gede. Kecil lagi kayak gini misalkan. Sampai sini semua kepasang. Saya mau masang 2 aja deh. Pasang 2. Misalkan ini.
Scatter, perspektif, solid, generate. Apa ya? Taruhlah gini lah ya. Ya, taruh lagi nih. Saya masukin juga. Mana tadi barangnya? Masuk sini. Jadi 3D layer. Dipasin lagi. Dipasin lagi ke titik sini. Oke, kira-kira di situ. Nah, ini posisi di sini, posisi ini jangan khawatir ya, jangan khawatir si image ini masih berantakan ngadepnya, nanti kan kita mau bikin dia ngadep kamera. Oke, sekarang kita udah punya 2 image, taruhlah ini kita sudah masang di semua image. Kita kasih kamera, new cam. Set. Nah, kameranya itu yang harus kita pastikan benar adalah posisi target itu ada di sini. Ya nanti kita yang mau kita animate ininya nanti, yang kita muter atas bawah. Nah, kita puter-puter, sorry. Oh, kita gerak-gerakin. Nah, gini. Gerakin secara bebas. Gimana caranya ngepas ke setiap frame-nya. Tapi kita punya masalah. Frame ini punya adab sendiri. Pilihannya 2. Yang pertama, frame ini dipasin dulu arahnya supaya pas dengan kamera, atau gimana caranya ini lebih terlihat otomatis. Yang paling gampang yang terlihat otomatis itu. Gimana caranya? Caranya sama seperti kita bikin pohon kemarin ya. Ini, kita klik kanan, kita bikin transform, kita ke auto orient, terus pergi ke orient towards kamera. Oke. Sehingga kemanapun kamera itu bergerak, maka dia akan menghadap ke kamera terus. Gitu. Sampai sini paham? Paham, Pak. Ini bukan objeknya, Pak. Kenapa? Siapa tuh yang nggak ngerti? Saya, Pak. Pak. Ya. Tapi berarti ini objeknya bukan yang digerakin, kameranya yang digerakin, Pak. Pure kameranya bergerak. Tapi seolah-olah objeknya bergerak ya. Iya, Pak. Seolah-olah objeknya bergerak. Padahal ini kameranya doang yang bergerak. Artinya
dynamic look-nya itu terlihat karena orientasinya terhadap kamera yang berubah. Jadi semuanya ikut gerak tuh. Yang harus dipastikan jangan sampai overlap. Jadi ini kan ada ujungnya nih. Entar ini kayaknya ini saya matiin aja efeknya biar nggak kelihatan. Set. Nah, jadi pastikan si jari di belakang itu ada di depan. Jangan sampai nah gitu, jangan sampai dia dari kamera kelihatan. Nah, setelah kamera ini selesai beraktivitas di pole 1, baru nanti ini dipindah ke pole 2. Ini dipindah ke sini. Untuk menghabiskan animasi yang di sini. Kira-kira seperti itu. Terus berikutnya adalah challenge-nya yang harus dihadapi itu positioning kamera ini ketika dia berhenti di sini itu harus proporsi. Jadi berhentinya tidak terlalu lama, tapi tidak juga tidak terlalu cepat. Terus gunakan ease supaya ngeremnya enak. Dan yang terakhir harus dipakein depth of field. Depth of field-nya itu untuk membuat yang belakang terlihat blur. Jadi ngepasinnya ini depth of field sekaligus jadi framing kamera biar jaraknya konsisten dengan yang lain. Ini. Focus distance. Nah, supaya konsisten. Jadi ketika kalian memindahkan kamera ke spot gambar lain, konsistensinya masih ada. Yang belakang blur. Itu juga yang membuat jari-jarinya ini terlihat menghilang secara halus. Jadi terlihat lebih bagus. Kemudian yang perlu ditambahkan lagi biasanya kita memerlukan background. Kalau background tuh gampang ya. Background tuh paling sering untuk memberikan efek kedalaman itu pakai gradient ramp. Gramnya pakai yang radial. Ini biarin aja 2D. Ya terserah mau seperti apa. Tengah saya gelapin dikit. Ya. Jadi efek vignette itu biasanya yang paling pinggir yang gelap, yang tengah itu agak terang supaya mendapatkan efek kedalaman. Jadi ketika kamera kalian bergerak ketika kamera kalian bergerak menyesuaikan posisinya, nah kalian mendapatkan ini nih. Nah, jadi mendapatkan transisi bokeh. Jadi ketika pindah ke frame berikutnya,
bokeh ini membuat transisi jadi terlihat lebih manis. Gitu. Yang belakang juga terlihat blurnya. Kalau kita lihat di sini juga ini jari-jarinya juga terlihat blur. Jadi tidak semuanya sharp. Dan bokehnya itu menjadi transisi yang membuat setiap gambar ini menjadi lebih terlihat enak. Kira-kira gitu. Sampai di sini masih ada yang bingung dengan metode pengerjaannya? Pak mau nanya deh Pak. Hmm? Kalau kan tadi kan itu di pre-kompos gitu ya Pak, digabungnya pakai kompos. Kalau misalkan pakai parent bisa nggak Pak? Gimana? Kalau misalkan ngegabungin itu apa tadi gambar sama garisnya gitu di parent gitu Pak? Bebas, metodenya sih bebas sebenarnya. Ini salah satu approach aja untuk mendapatkan komposisi atau konfigurasi yang mau kita bikin. Metodenya seperti apa bebas. Tapi yang pasti harus kita ingat, jangan lupa bahwa kayak gini nih. Image ini harus ada dalam pre-compose. Karena kalau dia di-compose sendiri, terus nanti ada revisi, itu akan menyusahkan. Kira-kira gitu. Tapi kalau metode yang lain, mau jari-jarinya di precom atau image-nya ini digabungin atau gimana, atau ini malah nggak usah di precom boleh nggak Pak? Biar saya ngaturnya gampang. Silahkan. Karena di After Effects itu sebenarnya metode berpikirnya what you see is what you get. Artinya metode apapun yang kalian lakukan selama hasilnya itu proper, pakai aja. Yang membedakan nanti load kerjanya. Kalau kerjanya efektif, cepet. Tapi kalau kerjanya tidak efektif ya jadi lama. Paling atas itu aja sih. Apalagi yang ditanyain? Karena ini sekali lagi ini urusannya sama komposisi, sehingga yang perlu dipertimbangkan itu juga estetika. Jadi jangan sampai jari-jarinya nih ketebelan. Jangan sampai jarak image yang satu dengan yang lain terlalu dekat. Jadi seolah-olah jadi kayak jarinya pendek, image-nya gede-gede gitu. Gunakan space 3D-nya itu semaksimal mungkin supaya terlihat manis gitu. Jadi ketika image ini nempel di sini, ada di depan kamera, yang lain tuh kalau bisa jangan deket-deket, jauh. Makanya jari-jarinya usahakan agak panjang. Kira-kira gitu. Oke? Aman? Aman Pak, terima kasih Pak. Oke. Apa tuh? Siapa yang nanya? Ada yang nanya ya? Ada yang nanya lagi apa ya? Kalau misalnya pakai parent, oh ini tadi ya? Bebas metodenya apa aja.
Oke, jadi ini adalah sebuah next levelnya dari pengerjaan di 3D space ya. Kalau kemarin kan di materi arsitektural itu semuanya statis, semuanya terlihat still. Kalau ini ada beberapa yang harus diatur, walaupun kameranya gerak, yang lain juga statis, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi kayak jarak antara objek yang satu dengan objek yang lain, terus garis itu, jari-jari itu tebel tipisnya itu gimana sih supaya terlihat dia tidak terlalu tebel, tapi kalau tipis juga masih terlihat gitu. Karena ketika kita bermain dengan komposisi, yang harus kita perhatikan itu adalah satu, apa yang mau ditonjolkan pada komposisi tersebut. Kalau contoh misalkan yang kita tonjolkan gambarnya, artinya elemen yang lain itu jangan sampai nabrak gitu. Kalau garisnya ketebelan dan terlihat banget di apa namanya, di screen, kayak adu dominan gitu dengan gambar, itu nggak bagus. Terus yang kedua, timing. Timing ini penting. Ketika transisi gambar A ke gambar B, itu ada waktu perjalanan. Waktu perjalanan itu dipakai untuk dua hal. Yang pertama, untuk mengganti gambar A ke gambar B. Yang kedua, sekaligus menikmati komposisi yang terlihat antara gambar A dan gambar B. Terlihat ada bokeh, terlihat ada komposisi jari-jari yang berseberangan satu sama lain, terlihat ada image-image yang banyak. Nah itu, jadi transisi itu dipakainya di dua hal. Jadi nggak cuman gimana caranya A ke B, B ke C, C ke D, enggak. Tapi transisi itu juga bagian dari perjalanan komposisi motion graphics. Ketika si kamera itu sampai di B, gimana caranya sampainya itu halus, smooth, nggak kelihatan nabrak, dan informasi di B-nya itu terlihat nyaman. Jadi nggak terlalu cepat terus langsung pindah gitu, tapi nggak terlalu lama juga. Apa sih kok lama banget kayak gitu. Apa yang menyebabkan gambar itu lama dan sebentar? Itu tergantung kompleksitas informasi yang terlihat pada setiap frame. Kalau yang ditonjolkan itu misalkan menunjukkan gambar statistik misalkan, atau gambar pie chart, atau misalkan bagan, itu mungkin agak sedikit lama supaya orang ngebacanya enak. Karena pasti butuh dicerna kan. Oh ini bagan, oh ini bagan, oh di dalam bagan ada nama-nama, oh ada posisi jabatan, oh ada ini. Orang perlu membaca. Tapi kalau gambarnya misalnya bendera misalnya, bendera negara, mungkin tidak memerlukan waktu terlalu lama karena ketika orang udah paham, oh ini bendera ini misalkan. Itu kalau terlalu lama akan membuat orang lain jadi bosen gitu. Apa sih kok lama banget kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Terus apalagi ya? Penambahan tulisan. Kalau misalkan mau menambahkan tulisan, silahkan. Penambahan tulisan itu bisa ditaruh di dua tempat. Satu, di dalam pre-compose, di dalam image-nya itu, di dalam placeholder, atau di dalam komposisi utama. Artinya tulisan ini nanti juga ikutan look at constraint-nya ke kamera. Kira-kira seperti itu. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya wes. Kalau sudah paham berarti materi kita udah selesai. Kita bisa bubar, bisa langsung kalian mempraktekkan sekarang. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung tanya ke saya. Kalau udah paham
ya dikerjakan tugasnya untuk dikumpulkan. Oh ya Pak, untuk Ya, tugasnya itu kayak apa? tugasnya bikin kayak gini persis, tapi gambarnya terserah kalian. Oh, Pak, Ya, itu yang tugas info lagi atau cuman kayak Bapak itu Pak, yang cuman slide gambar-gambar doang? gimana? Kan yang Bapak itu kan cuman apa, gambar partainya doang, nggak ada Hmm, info partai ini dari mana, terus ini, hmm, atau hmm. Nah, ada itu kayak gitu atau cuman gambarnya doang Pak? Info tambahan buat apa itu nah, Pak ini? oke, itu kondisional ya. Kalau yang partai yang saya bikin waktu itu memang request kliennya seperti itu. Kenapa kok requestnya seperti itu? Karena memang identitas visual yang dibutuhkan cukup sebatas seperti itu saja. Di akhir ada gambarnya KPU. Nah itu memang jadi gini, corporate identity-nya yang dijual. Makanya tidak ada caption dan segala macam. Tapi kalau misalkan gambar yang kalian sajikan itu gambar yang orang lain bingung, captioning itu penting. Terserah satu baris atau satu paragraf, bebas. Kira-kira seperti itu. Oke, apalagi? Pak ini Pak, saya bertanya, Ya, untuk gambarnya berupa infografis bukan? gambarnya bebas, nggak harus infografik. Oh, oke, makasih Pak. Apalagi? Sudah? ini Oh Pak, iya. untuk absen gimana Pak ini? Absen kirim ke saya aja, ke absennya. WA. Di apa? Di screenshot atau gimana? Namanya kirim, yang nggak hadir kirim ke saya namanya. Oh ya. Kira-kira gitu. Oh Oke, iya sudah Pak, ya? mau Apa? bertanya Pak. Ini Hmm? ada ini nggak Pak, kayak apa, batas apa namanya, lama videonya gitu Pak, durasinya? Nggak ada. Yang ada adalah bagaimana interpretasi orang itu melihat video ini tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Jadi kalau dibutuhkan dalam satu frame itu butuh waktu, "Oh ini gambarnya agak rumit nih, kayaknya butuh waktu, 2 detik deh. Oh yang ini butuhnya 3 detik deh." Itu harus diatur sendiri. Oh, oke Pak. Oke, apalagi? Terima kasih. Ya, apalagi? Sudah? Oke, kalau sudah berarti saya cukupkan sekian. Sampai bertemu di kelas minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih pamit dulu ya. Pak. Ya, pamit Ya, dulu. Pak. Eh, siapa nih yang nggak hadir? Jangan lo keluar. 3, Stay guys, stay. 6 orang. Hadir, hadir, hadir. Ntar gue SS nih. Tadi beberapa ada yang masih di jalan, Jan. Nah iya itu. Udah ganteng dan dah. Mewing. Ntar Raden, Damar, Miando, apa lagi? Lintang. Apa ya? 3. Iya, tiga orang siapa dah? Ngomong jar. Ntar gue. Mau bang. Ada ke Aren ada tadi. Oke. Kemarin tadi keluar duluan. Yeah, gak apa-apa. Andika ada gak? Munte.
Jir gak ada. Hadir. Oh, ada. Hadir. Oke. Ataya. Hadir. Ajar. Aku bang. Oke, cinta. Cinta katanya kan di jalan tadi. Oh iya. Oke. Ada tuh notifnya masih ada. Iya. Damar gak ada. Elsa mana Elsa? Lagi di jalan. Oke. Farel ada. Felicia. Hadir. Hana. Hana tadi ada ya? Hadir. Oke. Iklima. Henan Dito. Itu ada gak? Ada tadi ya? Oke. Iklima. Ada. Kejia. Ada. Miando. Gak ada. Arif ada. Baujan ada gak? Ada. Rido. Gua kembali lagi. Itu ada tadi. Terus Nabila ada gak? Ada tadi nanya. Oke. Naufal. Jir, Naufal gak ada. Oke. Masih di warung kali dia. Aja ngopi dia. Naura ada gak? Ini tadi ada deh, cuma di jalan. Oke. Nopel ada. Raden gak ada. Raina ada. Rastan ada. Safina ada. Sidki Sidki ada gak? Ada ya tadi? Tadi Kiki kayaknya ada deh. Oke. Sidki hadir. Syahrani ada. Ildan ada. Zahra ada. Oke. Berarti cuman Damar, Raden, terus Miando. Udah itu dong. Oke. Makasih guys. Bye. Yuk, makasih guys. Makasih, Dan. Bye.